Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukum jami'an ya abna'il ahibba? Alhamdulillah, nahnu bi khair wa afiyah. Masya Allah. Ijlisu jami'an ya abna'i. Qabla bidayatina lid-dirasah, ana urid minkum man yaqumu bid-du'a. Ya fitrah, hati ad-du'a. Marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an walhamdulillah ala kulli hal. Amin. Qala Ustaz. Anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Arif Fatur Rahman hadir? Muflihuddin Zain? Muhammad Ibnu Zaki? Naufal Rapid Nur Ilham? Ya abna'il aizza, da' yadakal yumna 'ala sadr. Ibda. Ya nafsi, ya nafsi, ya nafsi, kuntu musta'iddan lid-dirasah. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi Al-Quran Hadis hari ini tentang unsur-unsur hadis, guru ingin mengingatkan dan ingin mengecek sejauh mana pembelajaran kita sebelum ini. Apakah kalian masih ingat atau tidak? Coba Fitrah, pembahasan apa yang kemarin kita pelajari? Pembahasan tentang pengertian hadis dan pembagian-pembagian hadis. Masya Allah. Tamam, ahsanta. Apa pengertian hadis? Ya. Hadis adalah perbuatan Nabi. Hadis adalah perbuatan Nabi. Kelompok ini, apa pengertian hadis? Ya. Hadis ialah perkataan Nabi. Hadis perkataan Nabi. Kemudian ada yang lain? Pengertian hadis itu apa? Al-hadits huwa qaulun nabi wa fi'luhu wa tikraruhu. Masya Allah, lengkap sudah sempurna ya. Jadi pengertian hadis, ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar tentang unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis itu terbagi kepada 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Baik. Yang pertama, perhatikan anak-anakku sekalian, pengertian sanad menurut bahasa adalah sanad berasal dari kata sanadun yang berarti indimamu syai' ila syai', bergabungnya sesuatu kepada sesuatu yang lain, menempelnya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Makanya ketika kita menggambarkan orang sedang bersandar, maka ada orang, ada tempat bersandarnya. Nah, berarti terkait dengan hadis, pasti yang namanya hadis itu ada yang namanya sanad. Karena sanad ini adalah sebagai sandaran untuk mencapai kepada matan hadis. Nah, sedangkan menurut istilah sanad adalah
jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi rangkaian itu anak-anakku sekalian. Jadi sanad itu nggak bisa cuma satu orang. Makanya ketika satu orang itu disebutnya rawi, perawi, tidak disebut sanad. Maka sanad ini adalah gabungan, rangkaian, jalan. Jadi dari orang yang satu ke orang kedua, dari sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'in, dan seterusnya. Jumlah itu, rangkaian para perawi itulah yang disebut sebagai sanad. Lembar kerja peserta didik. Ya. Ini untuk kelompok 1. Nanti tolong dikondisikan, disiapkan ketua kelompoknya siapa, notulennya siapa, kemudian yang presentasi juga siapa. Ya, bisa dipahami? Baik, anak-anakku sekalian. Untuk kelompok 2, begitupun demikian ya. Nah, ini tugasnya. Kemudian untuk kelompok 3, ini tugasnya. Silakan kerjasama dengan baik ya. Tugasnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini untuk kelompok 4 ya. Jangan lupa siapa ketuanya, siapa notulennya, kemudian juga siapa yang presentasi. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Nah, baik, silakan kerjakan. Baik, anak-anakku sekalian, sepertinya guru sudah melihat bahwa kalian ini sudah menyelesaikan tugas semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, silakan Ananda Pairus untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah berbahasa Inggris berkata, if you don't understand about today, you have to search about yesterday. Yang berarti, jika kamu tidak mengerti tentang hari ini, maka kamu harus mencari tahu tentang hari kemarin. Sama halnya dengan hadis. Jika kita ingin mencari tahu atau ingin mengerti tentang makna suatu hadis, maka kita harus mencari tahu dulu asal muasal hadis tersebut. Perkenalkan, nama saya Fairuz Fauzi dari kelompok 2, Anas bin Malik, akan menjelaskan unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis terdiri dari 3 bagian. Pertama ada sanad, kedua ada matan, dan ketiga adalah rawi. Adalah jalan yang dapat menghubungkan suatu hadis sampai kepada Rasulullah SAW, yang berupa rentetan para perawi dan susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut dari yang pertama hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Saya akan mengambil satu contoh hadis dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, halaman 94 bab 169 tentang kasih sayang kepada anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, haddatsani Ibni Abi Zinad an Abdurrahman bin Haris an Umar bin Su'ayyib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yarham saghirana. Baik, saya persilakan kelompok 4 sebagai penanya, kemudian kelompok 3 yang ditanya. Mudah-mudahan dari kalian sudah mempersiapkan ya. Siapa yang bertanya? Ada di sini? Saya, Bro. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Zaki. Muhammad Ibnu Zaki. Dari kelompok 3 siapa yang mewakili untuk menjawab? Saya, Bro. Siapa namanya? Ismi Fitrah Nafal. Masya Allah. Oke, baik. Ini perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Zaki. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 mengenai sebuah pertanyaan yang dari tadi memang saya ingin tanyakan. Kan dalam komposisi hadis ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan, ada yang namanya rawi. Misalkan dalam kitab Bulughul Maram,
kenapa di dalam hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram hanya terdapat matan dan rawinya? Misalkan adanya sanad itu juga tidak lengkap. Misalkan an Abi Hurairah atau an Aisyah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya tanyakan. Semoga dapat dijawab dengan baik oleh kelompok 3. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, Pak Tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitrah Noval Anam. Izinkan saya menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah, mengapa di dalam kitab Bulughul Maram sanad yang ditulis itu sangat sedikit? Contoh tadi yang diambil adalah cuma an Abi Hurairah ataupun an Aisyah. Dan seperti jawabannya adalah karena musonif kitab Bulughul Maram menulis sanad yang sebegitu sedikitnya karena untuk mempermudah pelajar dalam memahami isi hadis. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani tujuannya adalah untuk bagi para pelajar memahami isi hadis tersebut, bukan fokus kepada sanadnya. Coba kalian bayangin kelompok 4. Kalian tujuan untuk mempelajari Bulughul Maram untuk mengetahui hukum-hukum yang ada di hadis tersebut. Otomatis kalian mempelajari matanya dong. Betul gak? Betul. Nah, bawa full sanad dan isinya cuma sedikit. Di situ jadi kita teralihkan fokus antara kita untuk melihat sanad sebegitu banyaknya, pasti kita pusing dong. Nah, oleh karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menulis sanadnya secara full agar para pelajar fokus terhadap isinya, fokus terhadap hukum-hukum yang ada di dalam matan tersebut. Masya Allah, kasih aplaus. Dan juga ada kutipan yaitu at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode lebih penting daripada nah, at-thariqatu ahammu minal maddah, yang artinya metode itu lebih penting daripada isi. Kalau kelompok 4 ingin fokus untuk mencari sanad, kan di situ ada di kitab Bulughul Maram, walaupun sanadnya sedikit, hanya sekedar an Abi Hurairah ataupun an Aisyah, dan ada isi matanya, dan juga di situ ada perawinya. Contoh perawinya Rawahul Bukhari. Kalau kelompok 4 ingin mencari sanadnya, kelompok 4 bisa buka di kitab Sahih Bukhari. Jika perawinya di situ Rawahu Muslim, kelompok 4 bisa buka di kitab Sahih Muslim. Mungkin cukup sekian jawaban dari kelompok kami, yakni kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, Masya Allah, diskusi kita tadi sangat hangat, sangat baik sekali ya. Mudah-mudahan kalian bisa banyak mendapatkan ilmu ya terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, mari anak-anakku sekalian, kita dengarkan kesimpulan nih dari teman kalian, Ananda Rizky. Silakan maju Ananda Rizky menyampaikan kesimpulan materi pembahasan kali ini. Tafadhal, Rizky. Ini Ananda Muhammad Rizky yang akan menyampaikan khulasah kesimpulan materi kali ini. Silakan. Ya, jadi berdirinya saya di sini, saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita bahas tadi. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah bahwa unsur-unsur hadis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sanad. Sanad ialah susunan atau silsilah orang-orang yang menghubungkan hadis sejak muharits hingga kepada perawi terakhir. Contohnya hadis riwayat Bukhari yang menceritakan bahwa Abdullah bin Umar menerima hadis dari seorang nabi. Lalu hadis tersebut disampaikan kepada anaknya yakni Salim bin Abdullah, lalu kepada Ibnu Syihab, lalu kepada Malik bin Anas, lalu kepada Abdullah bin Yusuf, dan yang terakhir lalu kepada penulis hadis tersebut yakni Imam Al-Bukhari. Yang kedua ada matan. Matan ialah materi berita yang disampaikan sanad terakhir baik pembicaraan dari Rasulullah SAW maupun tabi'in. Contohnya hadis riwayat Bukhari yang menceritakan tentang bahwa tanda-tanda munafik itu ada 3 macam. Dan yang terakhir ada rawi. Rawi ialah orang yang menuliskan mengenai suatu ajaran yang pernah diterimanya dari seorang guru. Contohnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan masih banyak lagi perawi-perawi lainnya.
Jadi cukup sekian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa. Doa yang akan dipimpin oleh Ananda Muflihuddin. Ya, kepadanya, ayo silakan dipimpin Ananda. Marilah kita baca bersama-sama doa penutup. Mari ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Bihamdika. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, kalian ingat nggak ada satu mahfuzat, ya, di mana di situ disebutkan al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu bagaikan buruan, ya kan? Nah, ketika kita ingin berburu, maka kita harus bisa mengikatnya, mengikat buruan itu. Begitupun ilmu. Siapa orang yang ingin mendapatkan ilmu, ya, maka hendaklah dia harus mengikat ilmu tersebut. Maka pada kesempatan kali ini, ya, nanti tolong dikerjakan di rumah masing-masing tugas PR ya. Ini untuk kelompok 1. Tolong dikerjakan tugasnya dengan baik ya. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 ya. Untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 tolong dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ini kelompok 4 ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini ya, Bapak Guru mengucapkan kalimat ikhtitam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, sehingga kita menjadi pelajar yang semakin mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai negeri kita tercinta, negeri Indonesia Raya ya. Dan juga mudah-mudahan kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Bapak Guru mohon undur diri. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.